Bentar ya. Tempat Bu Bina ramai. Banyak orang lewat. Ya, selamat datang Mercia. Selamat datang Fani. Besok yang bertugas jadi host siapa ya? Hari Bu Bina, hari Rabu aturannya saya, Bu. Rafael siap besok? Iya, Bu. Oke, baik. Dibuat jam 8 ya? Iya. Iya, dibuat jam 8. Oke, terima kasih. Baik. Ya, sudah jam 8. Oke. Abner, terima kasih sudah mengundang dan sudah menjadi host. Maka silahkan Abner membuka acara ini. Kemudian menunjuk salah satu teman untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Bina. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom ini. Mari kita berdoa. Karena hari ini tanggal 24, maka doa mungkin bisa dipimpin oleh nomor absen 24. Asik. Siapa nomor absen 24? Belum hadir. Siapa nomor absen 24? Halo, siapa nomor absen 24? Sebentar, Bu Bina ngintip dulu. Siapa absen nomor 24? Ayo. Sebentar. Oh, Vienna belum hadir ya? Oh, belum hadir. Oke, Abner, silahkan diganti karena nomor 24 belum hadir. Vienna harusnya. Maka yang mau memimpin doa, boleh? Boleh. Saya. Oke, terima kasih Marcel. Teman-teman dan Bu Bina, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas rezekimu yang melimpah kemarin dan kami sudah dilindungi saat malam Tuhan. Sekarang kami ingin belajar dalam Zoom. Berkati supaya Zoom-nya lancar dan semuanya dapat mendengarkan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Marcel sudah memimpin doa yang indah. Terima kasih juga kepada Abner. Baik, anak-anak ternyata yang hadir baru 13 orang. Baru 13 orang, 14 dengan Bu Bina. Oh, ternyata sudah 16 orang. Oke, 16 orang, cukup banyak. Baik. Oke, silahkan dibuka mikrofonnya semua. Mikrofon dibuka semua. Oke, silahkan berikan salam kepada teman di kiri kananmu. Pagi. Ya.
pagi yang teman-teman. terdekat. Selamat Coba pagi, diberi salam teman yang terdekat. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Bina. Iya, Ibu selamat Bina. pagi anak-anak. Iya, selamat Pagi. pagi anak-anak disiplin. Datang ada yang sebelum waktunya hebat, ada yang tepat waktu. Sayang banyak yang belum hadir juga ya. Ada 16 orang. Oke, berarti 14 belum hadir. Oke. Baik anak-anak, jadi Bu Bina senang hari ini kalian sudah mulai mengorganisir sebuah pertemuan ya, menjadi host, mengundang, kemudian membuka dengan salam, menunjuk teman memimpin doa bagus. Oke. Nanti hostnya juga akan menutup dengan menunjuk teman atau teman yang tunjuk jari seperti tadi. Marcel, bagus ya, itu berarti kalian proaktif, kalian aktif ya untuk menanggapi sesuatu. Itu tanda kamu mau jadi orang sukses ya, tidak menunggu ditunjuk tetapi langsung mengajukan dirinya. Berarti berani untuk mencoba. Bagus, itu karakter yang hebat. Nah, anak-anak, untuk kegiatan hari ini itu yang perlu kita perhatikan. Coba dibuka mikrofonnya. Hari ini ada berapa penilaian? Dua. Siapa mengatakan lebih dari 2? 2 penilaian. Ada? 2 penilaian. IPA nanti 2 kali penilaian. Yang pertama yang pertama setelah Zoom ini kalian ulangan tentang PH penilaian harian tentang pubertas. Setelah itu belajar lagi, pubertas nilainya pubertas soalnya 25 ya, soalnya 25. Kemarin latihan hanya 20, sekarang PH penilaian harian 25 soal. Kemudian setelah itu kalian belajar dari bab 4, 5, 6 tentang listrik. Ya, kalian belajar tentang listrik. Nah, kemudian disambung dengan magnet. Kemudian pubertas ditanyakan lagi. Soalnya ada 50 ya. Kalau hari ini tidak selesai belajarnya, boleh dikerjakan besok. Ya, jadi kalau hari ini tidak selesai, boleh dikerjakan besok. Tapi jangan lebih dari besok. Oke, untuk yang latihan PAS. Tapi kalau yang penilaian harian wajib dikerjakan sekarang sampai jam sampai dengan jam 20 ya, sampai dengan jam 20. Oke, kemudian selain IPA, hari ini penilaian apa lagi anak-anak? SPDP. Materinya apa? Interval nada. Iya, interval nada dan reklame. Ya, reklame dan interval nada. Coba Bu Bina ini ingin cek. Siapa yang sudah belajar? Beri tanda reaction. Yang sudah belajar. Oke, yang sudah belajar. Ya, baik. Terima kasih. Yang belum coba ditingkatkan lagi. Bagus, berarti kalian siap. Kemudian besok itu jadwalnya kita akan penilaian harian persiapan PAS. Jadi tentang globalisasi dan kerjasama ASEAN. Soalnya juga banyak ya. Oke. Terus kemudian PPKN juga ulangan. Kemudian Pak Herman nanti juga persiapan PAS. Ya, besok ulangannya cukup banyak. Kemudian hari Jumat tanggal 27 kita ada ibadah karena menurut kalender Katolik minggu kemarin dalam kalender Katolik itu adalah hari raya Kristus Raja. Itu penutupan tahun kalender Gereja Katolik. Itu minggu kemarin. Maka mulai setelah itu kita akan memasuki masa Advent. Sehingga tanggal 27 November besok Jumat minggu ini kita akan ada ibadat Advent. Tentang jamnya nanti akan diagendakan. Oke. Terus kemudian untuk hari Jumat itu juga ada ulangan agama, ada ulangan komputer, ada ulangan bahasa Indonesia ya. Jadi penuh. Kemudian hari Senin kita sudah memasuki penilaian akhir semester.
semester. Oke, baik. Host untuk Abner, boleh saya minta diberi diberi digeser karena saya akan share screen ya. Minta izin untuk Joel Abner, minta tolong nama saya diklik bagian more, kemudian pinjam hostnya dulu ya. Bu, Oke. sudah bisa share screen sekarang? Oh, saya sudah bisa share screen. Coba saya Sudah. coba ya. Oke, sebentar. Saya coba. Iya. Oke, terima kasih. Oh, ternyata sudah bisa share screen. Baik, terima kasih. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Baik. Anak-anak, kemarin sekolah mengirimkan surat edaran kepada orang tua kalian. Nah, ini agenda untuk kalian. Penilaian akhir semester besok Senin 30 November sampai 8 Desember. Kemudian jadwal untuk penilaian akhir semester terlampir. Nah, kemudian hari Jumat itu ada ibadat Advent tanggal 27. Nah, setelah penilaian akhir semester, kegiatan pembelajaran bersama wali kelas. Kalau kelas 6 langsung pembelajaran semester 2. Karena bulan Februari kalian sudah penilaian akhir semester 2. Terus kemudian setelah ulangan umum tanggal 12 Desember hari Sabtu, orang tuamu diundang, coba diingatkan mama papa ya, tanggal 12 Desember pukul 9 sampai 11 itu ada webinar. Jadi ada seminar tetapi dengan cara virtual. Judulnya adalah pendampingan orang tua terhadap cara belajar dengan menjaga kesehatan mata dan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini pembicaranya dokter mata ya. Terus kemudian penerimaan rapot anak-anak. Penerimaan rapot itu 2 hari. Untuk kelas 6 itu tanggal 19 Desember. Biasanya kelas 6 itu diawali dengan pertemuan orang tua di aula. Karena kelas 6 istimewa. Berbeda dengan kelas 1 sampai 5. Kelas 6 istimewa. Biasanya orang tua dikumpulkan di aula untuk melihat program rencana semester 2 kelas 6 itu seperti apa. Tapi sayang untuk tahun ini, kita tahu bersama DKI saat ini sedang kondisinya apa? PSBB. Darurat COVID. COVID sedang merebak ya anak-anak ya. Beberapa hari ini di atas 1.000 jumlahnya. DKI itu juara 1 se-Indonesia ya untuk penambahan jumlah COVID ya. Mengerikan. Maka ya semuanya pusing tuh mikirin DKI ya. Susah banget ini ya. Padahal belum ada pilkada. DKI tidak pilkada sih, tapi daerah sekitar DKI kan pilkada ya kan. Nah, itu bahayanya. Nanti ketika ada mondar-mandir orang untuk menuju ke tempat tersebut, nah COVID nanti tersebar lagi. Jumlahnya mengerikan, jumlahnya banyak. Maka kalau tidak ada kondisi darurat yang mendesak, rencana sekolah kelas 6 itu menerima raport tanggal 19 hari Sabtu pukul 12 sampai 13.30. Jamnya dibatasi. Kalau akan konsultasi dengan wali kelas atau dengan guru, silakan dalam perjanjian. Jadi kami menyerahkan berkas rapot. Rapotmu kelas 5 kan belum diambil kan? Ya kan? Terus kemudian ya rapot kelas 5 belum diambil. Kemudian rapot yang kelas 6 juga akan diambil. Nah, maka ini dibutuhkan waktu, tetapi maaf, karena kita harus menjaga jarak, ya penularan cukup banyak, maka tidak ada waktu untuk berkonsultasi di jam dan hari ini. Kalau konsultasi janjian dulu di hari lain. Tolong sampaikan orang tua ya. Ini 19 Desember. Pertemuannya itu kemungkinan nanti pada bulan Januari ya. Bulan Januari, 16 Januari. Itu nanti 16 Januari guru-guru kelas 6 akan menyampaikan program atau rencana pembelajaran kelas 6. Karena kelas 6 ini tahun ini benar-benar ini ya tahun perubahan. Kita tidak tahu jadwalnya seperti apa, mudah-mudahan segera turun sehingga tanggal 16 Januari bisa disosialisasikan.
pada saat penerimaan raport 19 Desember jam 12 sampai 13.30, berarti satu orang ini paling lama 3 menit ya, satu Bapak Ibu, satu Mama Papa kalian hanya waktunya 3 menit karena kami tidak boleh berlama-lama ya. Terus kalian tidak diizinkan ikut ke sekolah. Jadi tidak boleh turun ya, tidak diizinkan ikut ke sekolah. Mohon orang tua datang sesuai jadwal. Kemudian libur Natal dan semester ganjil 21 Desember masuk kembali 4 Januari. Kemudian setelah tanggal 4 Januari ini kita masuk, ya kita nggak tahu ya apakah masuk bertatap muka di sekolah. Kalau masuk bertatap muka di sekolah pun juga tidak boleh sekaligus 30 anak masuk. Ya, nanti akan dibagi 2. Pokoknya jaraknya harus panjang-panjang ya, 1,5 meter atau 2 meter. Ya, tidak bisa satu kelas, harus 2 kelas. Nah, maka nanti akan dijadwal. Kalau DKI sudah zona apa yang boleh sekolah? Kan ada COVID itu ada beberapa zona. Kalau yang tidak ada penderitanya COVID dikatakan zona hijau. Kalau mulai ada 1-2 disebut zona kuning. Kalau agak banyak seperti sekarang itu adalah zona orange. Kalau banyak itu zona merah. Kalau luar biasa banyak namanya zona hitam. Nah, jadi itu zona-zona yang boleh bertatap muka belajar di sekolah hanya yang daerahnya zona hijau dan kuning. Sekarang DKI zona apa? Merah. Merah lagi sekarang. Kemarin sudah orange, sekarang naik lagi ke zona merah. Mudah-mudahan nggak jadi hitam ya. Wah, kalau hitam mengerikan, banyak banget itu berarti. Nah, maka kita tidak tahu nanti apa yang terjadi di bulan Januari. Apakah di Januari itu Jakarta zona kuning? Kalau zona kuning berarti kemungkinan kita sudah bisa sekolah bertatap muka. Walaupun tradisi kita akan berubah ya, nggak ada lagi salam menyalam, ya kan? Tidak lagi berpegang-pegangan, peluk-pelukan, ya tradisinya hilang semua ya. Harus selalu jaga jarak, harus sering cuci tangan. Nah itu yang akan kita lakukan. Sering semprot hand sanitizer. Nah itu yang akan kita lakukan. Itu kalau kita zonanya sudah zona hijau atau kuning dan orang tua kalian membolehkan. Ya, syarat utama adalah orang tua kalian membolehkan. Kalau orang tua nggak boleh, ya kalian tetap belajar dari rumah. Ya, itu rencananya begitu ya. Tapi kalau nanti di Januari zona kita masih orange atau merah seperti sekarang, ya pasti tidak bisa tatap muka ya. Sangat berbahaya. Coba ingat orang berkerumun langsung Jakarta bertambahnya iya di atas 1.000 orang, 1.500, 1.300 sehari itu bertambahnya seperti itu ya. Nah, kasihan nanti kalau yang terkena apalagi yang sampai meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Oke. Terus kemudian anak-anak, jadi nanti akan ada misa Natal, tapi karena dalam peraturan masuk kalau misalnya tatap muka itu kita tidak boleh berkerumun. Jadi nanti kalau masuk anak-anak tidak ada jam istirahat, nggak boleh peraturan pemerintah. Ya, kamu sekolah tuh dari pagi, istirahat di dalam, kemudian nanti mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 sudah pulang. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada istirahat, nggak ada kantin ya. Kantin nggak boleh buka. Nggak boleh ada ekstrakurikuler, ya nggak boleh pelajaran olahraga di lapangan basket, tidak boleh. Itu nanti new normal itu seperti itu. Kalau Januari kita sudah mulai belajar normal. Ini kalau kita normal 4 Januari gambarannya seperti itu ya anak-anak ya. Terus tanggal 16 pertemuan orang tua murid kelas 6, orang tua kalian secara virtual. Kemudian anak-anak tolong disampaikan ke saudaramu atau ke keluargamu bahwa SD Karitas sudah membuka pendaftaran siswa baru mulai bulan Oktober. Khusus kelas 1 ada 2 kelas.
kelas reguler, kelas biasa, seperti yang kelas kalian alami, itu kelas reguler, kelas biasa berbahasa Indonesia full, kecuali dalam native dan pelajaran bahasa Inggris. Yang B, ini ada kelas, hanya kelas 1 dulu ya. Kelas 1, kelas bilingual, artinya kelas khusus. Ini harus disesuaikan dengan minat orang tua dan juga pilihan orang tua melalui seleksi wawancara. Jadi nanti kelas bilingual itu artinya dalam kelas dia tetap menggunakan bahasa Indonesia ketika pelajaran selain. Jadi yang berbahasa Inggris ada pelajaran bahasa Inggris, nanti yang mengajar langsung native ya. Kita sebutnya bule ya, orang yang bicaranya bahasa asalnya, bahasa mulanya adalah bahasa Inggris. Jadi native dalam pelajaran bahasa Inggris diajar oleh native, kemudian dalam IPA dan matematika itu juga berbahasa Inggris. Sedangkan pelajaran agama, pelajaran PPKN, pelajaran IPS, pelajaran SPDP, pelajaran PLBJ itu tetap berbahasa Indonesia. Maka di situ ada 2 bahasa, maka disebut bilingual ini. Ya, jadi mereka bisa pilih ya. Tapi tentu saja kalau masuk ke kelas bilingual itu nanti akan diseleksi ya, dicoba minatnya bagaimana, apakah senang betul kalau masuk kelas tersebut. Oke, tolong sampaikan ke keluarga kalian atau orang tua kalian, siapa yang adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang akan masuk sekolah. Baik, kemudian anak-anak jadwal kalian hari Senin kalian jadwalnya adalah agama dan PPKN. Jadi ada 2 ya, hari Senin agama dan PPKN. Kemudian hari Selasa kalian bahasa Inggris. Kemudian hari Rabu kalian komputer. Hari Kamis kalian bahasa Indonesia dan PJOK. Hari Jumat 1 mata pelajaran yaitu matematika. Kemudian hari Senin kalian IPA dan SPDP. Hari Selasa PLBJ dan IPS. Nah, itu anak-anak untuk persiapan kegiatan kita selama 1 semester ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada? Ya, siapa yang bertanya sebentar? Marcel. Oke, Marcel. Coba dibuka videonya, Marcel. Ya, Bu. Ya, silakan. Saya mau tanya, misalnya nanti 4 Januari kan kita ke sekolah ya, Bu. Itu ada kewajiban rapid test dulu nggak, Bu? Atau swab? Nah, pasti. Guru-guru di rapid test mungkin bukan hanya rapid ya, tetapi juga swab ya. Ya, swab. Kalau swab itu Paling kan pasti. yakin ya, tapi kita tidak tahu apakah vaksin itu mulai disuntikkan ya. Suntikan kita guru-guru yang kena yang duluan ya, dari dokter itu duluan, nanti tenaga medis ya, kemudian TNI ya. Kemudian pegawai negeri sipil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nanti yang gelombang 3 itu adalah para guru juga akan divaksin ya. Oke, ya kemudian nanti kalian juga akan dapat giliran. Ya, jadi tentu itu persyaratan utama. Jangan sampai nanti ada yang masuk ke tempat sekolah tapi ternyata jadi OTG. OTG singkatan dari? Tanpa gejala. Betul, ya, orang tanpa gejala sehat, begitu dites ternyata COVID, ya, ternyata COVID. Nah, ini yang bahaya. Dia kelihatannya nggak sakit sama sekali, tapi dia membawa virus itu dan virus itu mudah menyebar ya. Maka kalian wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Masker itu wajib dipakai ya, masker yang standar, yang lapis itu ya, menutupi hidung sampai dengan dagu. Terus kemudian kalian pakai face shield itu juga bagus karena virus bisa menular ke mata. Maka supaya mata kalian aman pakai face shield. Tapi nggak boleh pakai face shield bibirnya dilepas ya. Kalau artis-artis kan begitu kan, biar tetap kelihatan cantik. Nah, maka dia melepas masker, bahaya ya. Jadi walaupun kamu pakai face shield tetap harus pakai masker. Baik, terima kasih pertanyaannya Marcel. Pertanyaan berikutnya.
Sekarang Bu Bina yang bertanya. Siapa yang sudah menyimpan jadwal PAS? Tunjuk jari. Nah, satu, Raka sudah, Saya Tina dikasih sudah, teman, Noah Bu. sudah. Oke, yang belum, oke, cukup banyak. Dinda dan lain. Oh, Davina juga sudah, Eva sudah. Oke. Marcel sudah, Fani sudah, Nalen sudah, Ode sudah. Baik, terima kasih. Nanti Bu Bina akan share ulang lagi di grup khusus untuk jadwal. Oke. Terus ada pertanyaan berikutnya. Sekarang untuk pertanyaan persiapan penilaian harian untuk pubertas. Apakah ada yang akan ditanyakan? Tentang pubertas, apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak ada, berarti semuanya nilainya 100 ya. Hari ini tidak boleh mengerjakan sebelum siap. Pelajari dulu sampai paham. Tidak jelas tanyakan Bu Bina, baru kamu kerjakan penilaian harian. Jangan di tengah-tengah kerja tanya Bu Bina, gak boleh ya, itu curang namanya. Bertanya sebelum mengerjakan penilaian harian. Kita latihan jujur ya. Kalau ujian kan nanti kita akan tatap muka kan. Nah, kita latihan jujur. Jujur itu adalah sebuah harga diri ya. Kamu akan dihargai orang lain karena jujur. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Oke, kita tidak boleh santai ya. Kita tetap semangat sampai 8 Desember. 6B, tangannya diangkat. Siap, semangat. Bersama-sama. 6B, siap, semangat. Boleh tinggi ya, seperti Nalen. Siap. 6B, siap, semangat. Oke, yang lainnya juga begitu. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Tidak ada, saya kembalikan kepada host. Yuel, silahkan. Terima kasih Bu Bina sudah menyampaikan informasi pada hari ini. Selanjutnya mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Vienna nomor absen 24. Teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kita selama Zoom meeting ini. Tuhan, tolong berkatilah kita selama pelajaran nanti supaya kita dapat mengerjakan penilaian harian dengan baik dan mempersiapkan untuk PAS minggu depan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpuji engkau dan terpuji Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami bersaing menghormati Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vienna, terima kasih Abner, terima kasih anak-anak 6B, hebat ya, kalian sudah mulai bisa berorganisasi. Oke, sambil nanti, sebentar, belum di absen. Masih ada satu orang belum masuk, siapa ya? Satu orang belum masuk, siapa ya? Ben, Angel kayaknya, Angel. Siapa? Angel ada. Udah. Angel ada. Ben ada. Mora Ben. kali. Saya masuk. Benedict Mora, ada? Bu, Mora nggak ada. Benedict ada, Mora. Oh, Benedict ada. Oke, berarti Mora yang tidak masuk ya hari ini ya. Oke, baik. Silahkan Marcel. Marcel, mana Marcel? Iya, Bu, saya, Bu. Silahkan difoto, bisakah teman-temannya? Foto. Iya, baik, Bu. Terus nanti di forward ke ini ya, ke grup ya. Oke, di fotonya di grup. Ya, di grup 6B. Coba videonya dibuka, ini untuk persyaratan absen, karena Bu Bina harus laporkan ke Suster Amanda, Kepala Sekolah, setelah itu dilaporkan ke dinas. Ya, oh ini loh anak kelas 6B yang hari ini masuk. Ya, baik, silakan. Siap? Ya, Bu, sebentar, Bu. Yang slide 1 udah, Bu.
Slide 1 sudah. Oke, hanya 1 slide ya? 2 slide. Iya, Bu. Oh, 2 slide. Oke, baik-baik. Terima kasih. Masih ada 2 slide itu. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Silakan mikrofonnya dibuka, saling memberi salam. Selamat belajar, 6B sukses, Makasih, Bu. Tuhan memberkati. Terima Ya, kasih. ya, oke, dadah. Selamat belajar, semangat. Terima kasih, Bu. Sukses selalu, sama-sama. Bu. Terima kasih juga. Iya.